Jadi sebenarnya Dajjal itu, keterangan tentang Dajjal disebutkan di dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan secara terang-terangan. Tapi Nabi sendiri yang memperjelas. Salah satu idza kharajana lam yanfa' nafsan iman wa lam takun amanat min qablu. Ayat ini kan lengkapnya gini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari di mana sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu datang. Yang dimaksud sebagian tanda-tanda kebesaranmu datang adalah terbitnya matahari dari arah barat, datangnya Dajjal, dan keluarnya hewan yang melata dari dalam bumi. Kama fil hadis sahih, la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu. Imannya seseorang yang sebelumnya belum beriman kepada Allah, gara-gara matahari terbit dari arah barat dia baru beriman, ini tidak diterima karena pintu taubat sudah Allah tutup. Pintu taubat sudah Allah tutup. Au nafsan au kasabat imanuha fi au kasabat fi imaniya khaira. Yang dimaksud au kasabat fi imaniya khaira, lam tanfa'ha taubatuha, taubatnya tidak berguna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi lanjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersama-sama. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa na'udzubika min adzabil qabri, dan kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan kami semua berlindung kepadamu dan dari fitnahnya al-masihid dajjal. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan kami berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di malam ini kita pertemuan yang kedua, pembacaan kitab yang menerangkan tentang Al-Masih Dajjal dan Ya'juj Ma'juj serta kapan turunnya Nabi Isa. Bab pertama, ta'awudun Nabi Muhammad SAW min fitnatil Masih Dajjal. Nabi berdoa minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Itu hadis sahih riwayat banyak sahabat. Abu Hurairah,
Di antaranya juga Anas bin Malik, Abdullah bin Amr, dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Sekarang kita membahas bab kedua dari kitab ini, mal hikmah fi adami tasrih bi dzikrit dajjal fil Qur'anil Karim. Apa hikmahnya, apa rahasianya, apa filosofinya, mengapa Dajjal tidak diterangkan secara transparan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 tidak pernah menemukan lafadz Dajjal. Kenapa kok Allah tidak menerangkan Dajjal secara terang-terangan di dalam Al-Quran? Apa hikmahnya? Sebenarnya diterangkan, tapi pakai sindiran. Ini dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami fil Fathi, di dalam kitab Fathul Jawad. Beliau mengatakan, yaqulul Hafidh Ibnu Hajar fil Fathi, ishtahara su'al anil hikmah fi adami tasrih bi dzikrid dajjal fil Qur'an ma'ama dzukira anhu minasyarri wa idhamil fitnah bihi wa tahdhiril anbiya minhu wal amri bil isti'adha minhu fis sholat. Banyak pertanyaan yang tertuju kepada para ulama yang Allah beri pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Mengapa penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran tidak transparan? Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran tidak transparan, padahal banyak keterangan yang masyhur bahwa adanya Dajjal termasuk kejelekan besar, fitnah yang paling besar selama Allah menciptakan bumi dan langit, ujian yang paling besar ketika Dajjal itu keluar. Dan semua nabi yang Allah utus, 124.000 nabi, semuanya ketika menerangkan ilmu kepada umatnya, tidak ada satupun nabi yang tidak menjelaskan dan tidak menakut-nakuti tentang Dajjal. Semua nabinya Allah, setiap Allah utus kepada kaum, kepada umatnya, pasti mereka menakut-nakuti tentang Dajjal, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal di saat beliau sholat. Kadang dibaca sehabis baca tahiyat sebelum salam, setelah fil alamin innaka hamidum majid beliau doa. Kadang dibaca ketika sujud. Jadi sangat dianjurkan kita berdoa kepada Allah, terutama minta perlindungan agar kita selamat dari siksa neraka jahanam, selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia. Dan yang keempat adalah selamat dari fitnahnya Dajjal, biar Allah jaga. Itu sunat dibaca di dalam sholat. Di dalam sholat yang dianjurkan doa itu ketika ruku, ketika sujud, dan ketika tahiyat sebelum salam, terutama ketika sujud, karena aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Paling dekatnya kesempatan hamba dengan Tuhannya adalah di saat hamba itu sedang merendahkan dirinya, menjatuhkan kepalanya di bumi yang biasanya diinjak oleh kaki, kayak gitu. Pada saat hamba itu sedang sujud kepada Allah, itu mustajabnya doa. Makanya doa fitnah Dajjal itu sesering mungkin kita baca, entah itu ketika kita sholat sunat kayak atau sholat fardu, apalagi pas malam 1 Rajab gini, malam mustajabnya doa. Doa itu diulang-ulangi ketika kita sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah, dan seterusnya. Sampai setiap sholat itu jangan sampai lupa baca doa fitnah Dajjal itu. Sampai Imam Tawus kemarin diceritakan ketika menanyakan anaknya, apakah ketika kamu sholat baca doa perlindungan dari fitnah Dajjal, sang anak menjawab kepada Imam Tawus rahimahullah ta'ala, menjawab, tidak bah. Lalu a'id sholataka, suruh ngulangi sholat lagi. Imam Tawus karena berpendapat doa itu diwajibkan ketika sholat, kayak gitu. Hujannya musibana fi ananian maria. Jadi saya ulang lagi, mumpung malam 1 Rajab, selama 1 tahun itu ada 5 malam yang mustajab doa.
khamsu layalin la yuraddu fiha doa. Ada 5 malam yang tidak ditolak kalau doa di malam tersebut. Yang pertama malam hari raya Idul Fitri, yang kedua malam hari raya Idul Adha, yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban, yang keempat adalah malam pertama dari bulan Rajab. Terus yang kelima itu yang dirahasiakan oleh Allah yang ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam tanggal 1 Rajab ini banyak doa mandi nih kayak itu. Dari 1 tahun ada 5 malam saja yang mustajab doa. Sayang kalau tidak kita manfaatkan. Balik ke hikmah dibalik kenapa Allah tidak menjelaskan secara transparan, secara tekstual kata-kata Dajjal di dalam firman Al-Qur'anul Karim. Wa ajabal Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami an dzalik bi ajwibatin salasah. Beliau menjawabnya dengan 3 jawaban. Yang pertama, ahadwa annahu dzukira fil Qur'an, annahu dzukira fi qouli ta'ala surat Al-An'am ayat 158. Kata Ibnu Hajar, sebenarnya Dajjal sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 158 yang berbunyi, ayo baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha la yanfa'u nafsan imanuha yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Diterangkan di dalam surat Al-An'am ayat 158, di hari di mana sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu datang, yang mana ketika sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu itu datang, la yanfa'u nafsan imanuha, imannya seseorang tidak berguna, imannya seseorang tidak bermanfaat lagi. Faqad akhrajat Tirmidzi wa shahahahu an Abi Hurairah rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang ada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, salah satun idza kharajna, ada 3 perkara ketika 3 hal itu keluar di muka bumi ini, la yanfa nafsun, lam yanfa nafsan imanuha, imannya seseorang tidak berguna, imannya seseorang tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah. Apa 3 hal itu? Ketika 3 hal ini datang ke bumi, maka imannya hambanya Allah tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Pintu tobat ditutup, dan ketika tidak dibentengi oleh Allah tidak bisa selamat. Itu yang pertama adalah Dajjal. Katanya Rasulullah ad-Dajjal. Yang kedua dabbah, hewan bumi yang Allah keluarkan dari dalam bumi. Jadi besok itu ada binatang yang Allah keluarkan dari dalam bumi. Yang ketiga tulu usyamsi min maghribiyah, terbitnya matahari dari arah barat. Jadi secara tidak langsung hadis ini dengan Al-Quran surat Al-An'am itu sama. Katanya di surat Al-An'am, ketika di suatu hari di mana sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu datang, maka imannya seseorang tidak bermanfaat. Nabi menjelaskan ada 3 hal, ketika 3 hal ini keluar di bumi, maka imannya seseorang tidak berguna. Imannya seseorang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah, kemudian gara-gara 3 hal ini keluar lalu dia beriman, imannya seseorang itu tidak bermanfaat, tidak berguna lagi. Yang pertama adalah Dajjal, yang kedua adalah dabbah. Dabbah ini hewan yang keluar dari dalam bumi. Tapi menurut ashahhul aqwal, pendapat yang paling sahih, yang dimaksud hewan di sini adalah anak daripada
ontanya Nabi Soleh yang disembelih oleh kaumnya. Nah, ini kan beranak, induknya disembelih, terus anaknya dimasukkan ke dalam batu oleh Allah. Setelah itu batu itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Besok dikeluarkan kembali. Keluarnya di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Aneh tapi binatangnya. Dan yang ketiga, ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, matahari terbit dari arah barat, ini sudah tidak bermanfaat lagi imannya seseorang. Itu jawaban Ibnu Hajar yang pertama. Jadi sebenarnya Dajjal itu, keterangan tentang Dajjal disebutkan di dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan secara terang-terangan. Tapi Nabi sendiri yang memperjelas. Salah satu idza kharajana lam yanfa nafsan iman wa lam takun amanat min qablu. Ayat ini kan lengkapnya gini. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari di mana sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu datang. Yang dimaksud sebagian tanda-tanda kebesaranmu datang adalah terbitnya matahari dari arah barat, datangnya Dajjal, dan keluarnya hewan yang melata dari dalam bumi. Kama fil hadis sahih, la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu. Imannya seseorang yang sebelumnya belum beriman kepada Allah, gara-gara matahari terbit dari arah barat dia baru beriman, ini tidak diterima karena pintu tobat sudah Allah tutup. Pintu tobat sudah Allah tutup. Au nafsan au kasabat imanuha fi au kasabat fi imaniya khaira. Yang dimaksud au kasabat fi imaniya khaira, lam tangfa'ha taubatuha, taubatnya tidak berguna lagi. Jadi kalau sudah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah di hari kiamat itu sudah keluar, dia tidak bermanfaat taubatnya, percuma. Dulu tidak beriman, gara-gara kapok jerah beriman. Seperti itu. Di sini ini dijelaskan nih. Terbitnya matahari dari arah barat itu waroda anna Rasulullah SAW qala, Nabi itu pernah cerita gini. Yauman, di suatu hari, atadruna, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna aina tadhhabu hadhihi syamsu idza gharubat. Apakah kalian tahu kemana matahari itu pergi ketika matahari itu tenggelam? Ketika matahari terbenam, matahari itu pergi kemana? Nabi pernah bertanya seperti itu kepada para sahabatnya. Lantas sahabat jawab, qalu Allah wa rasulu a'lam. Yang jelas kami tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Jadi pernah Nabi itu tanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu ketika matahari tenggelam, matahari terbenam, matahari itu pergi kemana? Kok ketika pagi terbit lagi dari arah timur, padahal dia sudah jalan ke arah barat. Nabi pernah tanya seperti itu kepada sahabatnya. Lalu Nabi menjawab, ketika sahabat tidak tahu jawabannya, innaha tadhabu ila mustaqarriha tahtal arsy fatakhiru sajidatan. Ketahuilah, sesungguhnya matahari ketika terbenam, matahari tersebut pergi menuju tempat menetapnya yang berada di bawah arasy yang ada di atas langit 7. Matahari bersujud kepada Allah. Setiap tenggelam matahari itu bersujud kepada Allah di bawah arasy sana. Baru setelah itu fala tazalu kadzalik, matahari selalu bersujud di malam hari mulai maghrib sampai pagi. Hatta yuqalu laha, sampai si matahari dibilangi, diomongi, irtafa'i, angkat kepalamu, bangkitlah kamu dari sujudmu, farji'i min haitsu ji'ta, kembalilah lagi dari tempat di mana kamu datang pertama kali, yaitu di arah timur. Jadi setiap tenggelam itu ke aras. Aras itu di atas langit 7, jadi sujud di sana. Nanti kalau sudah datang waktu pagi disuruh balik ke timur lagi, terbit dari timur lagi.
fatusbihu tali'atan min matla'iha wa kadza kullu yaumin. Begitu juga setiap harinya seperti itu. Tapi fa idza aradallahu ay yattali'aha min maghribiha hasabaha. Tapi ketika Allah berkehendak ingin menerbitkan matahari dari arah barat bukan arah timur, maka Allah menahan matahari, dicegah, tidak boleh terbit dari arah timur. Fatakulu ya Rabb, lalu matahari bilang kepada Allah, wahai Tuhanku, inna masyiri ba'idun, tempat perjalananku jauh. Fayaqulu laha, lalu Allah bilang kepada matahari, itla'i min haitsu warubti, terbitlah kamu dari tempat di mana kamu tenggelam di situ, yaitu dari arah barat. Faqalan nas, lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal lidzalika min ayah, apa tanda-tanda kapan matahari itu terbit dari arah barat ya Rasulullah, katanya sahabat. Lalu Nabi menjawab, ayatutil kalailah antatula qadra salasi layalin, tanda-tanda matahari akan terbit dari arah barat, malam hari yang kamu alami berasanya kira-kira 3 malam. Jadi tidak pagi-pagi. Jadi terasanya kita hidup di malam hari kayak 3 malam. Kok tidak pagi-pagi ya? Jadi ukuran 3 malam. Berarti 12 jam kali 3. Berapa jam berarti? 36 jam. Jadi katanya Rasulullah, tanda-tanda malam matahari akan terbit dari arah barat itu, malam yang kamu rasa itu memanjang, kira-kira antatula qadra salasi layalin, kira-kira kayak kamu diem di 3 malam. Jadi lama, tidak siang-siang, tidak pagi-pagi. Fayastaiqidul ladina yakhshawna rabbahum, karena malam berasa kayak 3 malam, satu malamnya kayak 3 malam, sehingga orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka siuman, mereka bangkit dari tidurnya, fayusalluna, untuk melakukan sholat tahajud, tsumma yaquduna sholatahum, kemudian mengqadai sholat-sholat yang dia tinggalkan, walailu makanahu lam yanqadi, setelah selesai semua, malam yang dia dialami tidak habis-habis, tidak kunjung datang paginya. Tsumma ya'tuna madhaji'ahum fayanamuna, sampai mereka tidur lagi, hatta idza staiqadu wal lailu makanah, sampai kemudian bangun yang kedua kalinya posisi malam kayak semulanya. Khafu ayyakuna dzalika baina yaday amrin adzim, sehingga mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ketakutan, ini kayak ada suatu hal yang besar yang akan terjadi di bumi. Kok saya tidur lama, kok masih belum pagi-pagi, tidur yang kedua kalinya dan bangun yang kedua kalinya. Faida asbahu tola alaihim tulu usyamsi, dan ketika datang waktu pagi beneran, terbitnya matahari itu lama. Fabaina ma hum yantadhirunaha idza tala'at alaihim min qibalil maghrib, di saat mereka menunggu datangnya matahari terbit, tiba-tiba matahari itu terbit dari arah barat. Itu tanda-tanda matahari akan terbit dari arah barat. Malam yang dialami itu kayak berasa 3 malam. Dan juga diterangkan di hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ikuti, la taqumu as-sa'atu hatta tatalu'a asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai
matahari terbit dari arah barat. Tapi urutannya gini, urutan tanda-tanda besar hari kiamat itu urutannya gini. Ini disebutkan dalam hadis, anna awwalal ayat, tanda-tanda hari kiamat yang pertama itu urutannya gini. Sampai catat kalau perlu. Yang pertama zuhurud dajjal. Ini tanda-tanda kiamat besar. Ini ada urutannya. Nggak langsung jadi sabrek gitu. Datangnya dajjal, terbitnya matahari, datangnya binatang dari bumi itu, terus apa itu Ya'juj Ma'juj bareng, enggak seperti itu. Ada urutannya. Anna awwala ayat. Tanda-tanda kiamat besar pertama kali adalah zuhurud dajjal. Datangnya dajjal. Siapa dajjal itu nanti diterangkan di belakang. Yang penting kita fokus keterangan tentang ini. Ini dulu. Yang pertama adalah dajjal, datangnya dajjal. Dajjal ini sudah terdeteksi kalau di YouTube itu banyak yang mengatakan sebagaimana hadis riwayat sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, itu ada di Bukit Yaman, di pesisir Yaman, ada di dalam gua, di rantai gitu. Dan nanti akan keluar ketika kebun kurma Baisan sudah mengering, tapi sekarang sudah tidak mengering, tidak berbuah 100%. Dan yang kedua ketika Danau Tiberias, danau yang masuk wilayah Lebanon, Suriah, Palestina dan Yordan ini sudah mengering, sudah mengesat. Tinggal nunggu ini Danau Tiberias. Ketika Danau Tiberias ini sat, baru Dajjal itu keluar. Nah, tanda-tandanya kan ada dua. Ketika kebun kurma Baisan sudah mengering, sudah tidak berbuah lagi 100%. Dan yang kedua ketika Danau Tiberias sudah mengering. Sekarang ini, zaman ini, kebun kurma Baisan sudah 100% tidak berbuah. Tinggal nunggu tanda-tanda yang satu ini. Danau Tiberias yang wilayahnya diapit 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina. Tapi anehnya Danau Tiberias ini sumber mata airnya dikuasai oleh orang Israel. Orang Israel kebutuhan airnya dari danau itu. Danau ini ketika sudah mengering, itu menjadi tanda-tanda Dajjal terlepas dari rantainya. Bahwa alam siapa yang merantai? Yang jelas ya Allah lah, melalui makhluk yang Allah suruh. Karena yang ada keterangan di Al-Quran itu Ya'juj Ma'juj, Raja Iskandar Dzulqarnain. Jadi yang pertama gitu. Setelah itu tsumma nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa Al-Masih, turunnya Nabi Isa Al-Masih dari langit. Ada dua tafsir ulama yang mentafsirkan surat An-Nisa kan. Innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allah. Ini bahasa bal rafa'ahu Allah, Nabi Isa diangkat ke langit. Ini langit keberapa? Kalau di Jami' Shaghir yang dimaksud langit tempatnya Nabi Isa adalah langit ketiga, sama Isa Lisa, langit ketiga. Kalau di kitab-kitab Mi'raj yang menerangkan tentang Isra Mi'raj, itu langit kedua. Jadi ada dua tafsiran mengenai bal rafa'ahu Allah. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, itu ada yang berpendapat langit ketiga, ada yang berpendapat langit kedua. Kalau kita mempelajari kitab Mi'raj, Isra Mi'rajnya Rasulullah, Rasulullah bersemu dengan Nabi Isa di langit kedua dengan Nabi Yahya. Maka di kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, Sainawi Banten mengatakan, kenapa kok langit kedua ada dua nabi, Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Sedang langit yang selain kedua itu satu nabi. Langit pertama Nabi Adam alaihissalam, langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Idris alaihissalam, langit kelima Nabi Musa alaihissalam, langit keenam Nabi Harun alaihissalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Isa kelak akan turun ke bumi di akhir zaman. Oleh karena itu langit kedua dikasih dua nabi, biar ketika Nabi Isa turun masih ada Nabi Yahya. Kenapa Nabi Yahya sama Nabi Isa yang kumpul bareng?
karena dua sosok Nabi ini masih secara nasab itu paman sama ponakan. Nabi Yahya pamannya, Nabi Isa ponakannya. Karena Nabi Yahya alaihissalam ini masih misanan, masih sepupunya Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam putri daripada Siti Hannah, istrinya Said Imran, makanya ada surat Ali Imran. Sedang Nabi Yahya adalah putra dari Siti Usha, istri daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Siti Usha sama Siti Hannah ini kakak beradik. Siti Hannah melahirkan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa Al-Masih. Siti Usha melahirkan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini pamannya Nabi Isa. Ngerti ya? Makanya di langit kedua ini dijaga dua nabi ini, nabi yang masih paman dan nabi ponakan. Seperti itu. Kita lanjut pembahasan tanda-tanda besar hari kiamat urutannya. Insya Allah kalau tidak selesai sekarang, kita lanjut besok. Pelan-pelan, yang penting hatam. Kalau kita terburu-buru nerangkannya tidak detail. Saya pinginnya saya terangkan dengan detail dan jelas mungkin. Apa saja hadis Nabi dan apa saja Al-Qur'annya. Tanda-tanda kiamat berikutnya. Setelah Nabi Isa turun menumpas habis Dajjal, summa khuruju Ya'jud wa Ma'jud. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Kalau Dajjal satu sosok manusia, kalau Ya'jud dan Ma'jud itu dua bangsa. Kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah Hasyiah Tasir Jalalain itu Ya'jud satu bangsa, Ma'jud satu bangsa. Kalau sekarang terdeteksi ada di dalam Gunung Kaukakus, dan keterangan jelasnya nanti di belakang. Ya'jud Ma'jud itu manusia apa jin? Yang jelas bukan manusia dan bukan jin, gitu loh. Makhluk Allah lain selain manusia dan selain jin. Tapi ulama khilaf nanti dijelaskan di belakang pembahasan tentang Ya'jud Ma'jud. Yang penting kita jelaskan global dulu. Summa khurujud dabah. Kemudian setelah Ya'jud Ma'jud mati, Dajjal matinya dibunuh Nabi Isa. Ya'jud Ma'jud ini mati sendiri karena doanya Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang Islam yang hidup zaman itu. Kemudian Allah beri penyakit, Allah beri balak kepada Ya'jud Ma'jud. Kemudian keluarnya dabah, binatang yang melata dari dalam bumi. Jadi satu dabah. Jadi menurut As-Sahhul Qaul, binatang ini adalah anak daripada untanya Nabi Soleh alaihissalam yang disembelih oleh kaumnya. Yang terakhir adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Baru pintu tobat tidak diterima. Wa huwa awwalul ayat al-idham al-mu'dhiya bi taghayyuri ahwalil alamil ulwa. Ini semua merupakan terbitnya matahari dari arah barat menjadi tanda-tanda besar yang memberitahu bahwa keadaan alam semesta sudah berubah. Wa dzalika annal kuffar yuslimun fi zamani Isa. Semua orang kafir yang menyaksikan Nabi Isa turun dari langit dan sesudah Nabi Isa membunuh Dajjal, semua orang kafir masuk Islam di zaman itu. Fa idza qubidu wa man ma'ahu minal muslimin. Tapi sayang, ketika Nabi Isa sudah Allah takdir meninggal dunia, dan semua umat Islam Allah takdir meninggal dunia, termasuk Imam Mahdi, roja'a aktsaruhum ilal kufri. Sebagian besar orang kafir yang sudah masuk Islam mu'alaf itu balik ke kafir lagi. Jadi sempat besok itu fatakunu millatan wahidah, semua agama Islam setelah matinya Dajjal itu. Setelah turunnya Nabi Isa, semua orang yang ada di atas bumi ini Islam semua. Baru balik ke kafir lagi sebagian besarnya sesudah Nabi Isa dan ulama-ulama itu meninggal dunia, karena mereka sudah tidak ada remnya, tidak ada yang mengingatkan tentang ilmu, tidak ada yang mengajari tentang Al-Quran dan hadis Nabi.
Fa indadzalika, di saat itu ketika sebagian besar orang kafir ini masuk kafir, sebagian besar orang kafir yang sudah mu'alaf ini murtad masuk kafir lagi, di saat itulah tatlu'us syamsu min maghribiha, matahari terbit dari arah barat. Itu ceritanya. Terakhir saya menjelaskan tentang dabbah. Untuk selanjutnya jawaban kedua dan ketiga Ibnu Hajar mengapa Dajjal tidak disebutkan secara sharih, secara transparan di dalam Al-Quran, itu saya pending keterangannya. Kita lanjut tentang dabbah. Jadi maksud dabbah, binatang yang akan keluar dari dalam bumi itu, ini disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Ayatnya berbunyi gini, ayo baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Idza waqa'al qawlu alaihim, ketika ketetapan azab siksaan Allah sudah diturunkan menimpa jumlahnya orang kafir, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, aku keluarkan binatang dari dalam bumi untuk mereka. Tukallimuhum, yang mana binatang itu bisa ngomong kayak manusia, berbicara dengan manusia dengan bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Annan nas, bahwasanya manusia orang kafir Mekah, kanu bi ayatina la yuqinun, tidak beriman, tidak meyakini tentang ajaran-ajaran Al-Quran, ayat-ayatku. Gitu. Jadi dabbatul ardi yang disampaikan oleh Rasul itu sudah disinggung di dalam Al-Quran dengan jelas di surat An-Naml. Sekarang mengenai tentang dabbah, bentuknya seperti apa binatang itu perlu kita ketahui. Ini dikatakan hasyasah. Dabbatul ardi, binatang itu namanya hasyasah. Hasyasah. Warada fil hadis annatulaha, panjangnya binatang itu situna dhira'an bi dhira'i Adam alaihissalam. Panjangnya adalah 60 dhira' dengan memakai ukuran dhira'nya anak cucu Adam. Dhira' itu lengan. Lengan ini namanya dhira'. Jadi panjangnya binatang itu 60 lengan, tapi dhira'nya orang dulu, bukan orang sekarang. Nabi Adam kan tinggi, besar. Dhira'nya Nabi Adam. Jadi tingginya, panjangnya binatang yang akan keluar dari dalam bumi yang menjadi tanda-tanda besar dari kiamat, yang keluarnya sesudah binasanya Ya'juj Ma'juj, sudah dikategorikan orang itu sudah dikategorikan aman, hari aman, tidak ada fitnah besar kayak Dajjal, kayak Ya'juj Ma'juj lagi. Ini binatang ini panjangnya, tingginya adalah 60 dhira', sama seperti dhira'nya Nabi Adam. Jadi dhira'nya Nabi Adam dikalikan 60 itu sesuai panjangnya binatang tersebut, binatang hasasah. La tudriku hatolibun, binatang ini kalau dikejar tidak akan satupun orang yang bisa mengejarnya. Tinggi. Wala yafutuha haribun, binatang ini kalau sudah mengejar, orang yang dikejar tidak bisa lari. Jadi kalau dikejar tidak ada satupun yang bisa mengejar kecepatannya. Kalau sudah binatang mengejar seseorang, seseorang yang dikejar pasti kesampaian, pasti kena tangkap, pasti kena mangsa. Waruya, diriwayatkan
annalaha arba'u qawaim. Binatang hasasa ini mempunyai 4 kaki. Walaha zarbun wa raisyun wa janahani, dan mempunyai bulu dan kedua sayap. Jadi berbulu dan mempunyai 2 sayap. Hadis riwayat Ibnu Juraid, rok susur, kepalanya kepala sapi. Jadi bersayap, berbulu, tapi kepala sapi. Wa ainu khinzir, matanya mata babi. Kepala sapi, mata babi. Wa udhunu fil, telinganya telinga gajah. Sudah? Saya lanjut. Wa qarnu ibil, punya tanduk kayak tanduknya onta. Aneh ya, kepala sapi, mata babi, terus telinga gajah, tanduk onta. Wa unuku na'amah, dan mempunyai leher kayak lehernya burung kasuari. Ngerti burung kausar ya? Iya, panjang kayak burung onta. Ada yang bilang burung onta, ada yang bilang burung kasuari. Jadi lehernya kayak lehernya burung kasuari. Kemudian wasadru asad, punya dada kayak dadanya singa. Subhanallah. Walau namir, dan berwarna sama seperti warnanya harimau. Warnanya macan. Macan. Kayak warnanya macan. Wa khosiratu hirratin, dan mempunyai lempeng. Ngerti lempeng? Mempunyai pinggang kayak pinggangnya kucing. Wa dzanabu kabshin, berekor kayak ekornya domba. Wa khaffu ba'irin, dan mempunyai teracak. Ngerti teracak ya? Bekas telapak kaki kayak teracaknya onta. Bekas telapak kakinya itu kayak seperti onta. Amma baina mafsilaini, setiap kedua tulang persendiannya. Isna asyara dhira'an, 12 dhira' sama dengan ukuran dhira'nya Nabi Adam alaihissalam. Aneh hewan ini ya. Tapi ini menurut wahwa asahul qaul, menurut asahul qaul, hiya fasiluna qoti soleh, anak dari ontanya Nabi Soleh yang disembelih oleh kaumnya. Fa inna ulama ukirat ketika induknya disembelih oleh kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, haroba, anak onta ini lari karena ibunya disembelih. Famfataha lahu hajarun, lalu Allah bukakan batu besar seukuran anak onta itu. Fadakhala fi jaufi, anak onta ini masuk ke dalam batu tersebut. Tsumman tabaqo alail hajar, kemudian batu itu menutup. Fahuwa fihi, dan anak onta itu Allah simpan di dalam batu tersebut hatta yakhruja bi idznillah azza wajal, sampai Allah izinkan untuk keluar lagi. Keluar lagi nanti setelah matinya Ya'juj Ma'juj. Terus apa visi misinya binatang ini ketika keluar? Keluarnya dari mana? Ini dijelaskan menurut hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annau takhruju ba'da salasati ayyam wan nas yanzurun. Hewan hasasa ini yang bentuknya sangat aneh ini keluar setelah 3 hari, sedang manusia sedang menunggu-nunggu kedatangannya. Fala yahri kulla yaumin illa sulusuha, dia tidak keluar setiap hari kecuali sepertiganya saja. Sepertiganya saja. Jadi tidak seharian penuh keluarnya, cuma sepertiga hari. Keluarnya 3 hari sekali berarti. Warwiya anna takhruju salasa kharajatin. Keluarnya binatang ini
3 kali keluar. Takhruju bi aqsal Yaman, keluar pertama di pelosok negara Yaman. Tsumma tamakkana, kemudian diam. Tsumma takhruju bil badiyah, kemudian keluar di hutan. Tsumma tamkunu dahron tawilan, kemudian keluar dalam 1 tahun lamanya, masa yang lama atau 1 tahun. Fabaina manas fi a'dhamil masjid, ketika manusia sedang diam di paling agungnya masjid, hurmatan Allah yang disucikan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram. Fama yuhawwiluhum illa khurujuha min baini rukni, tidak ada satupun hal yang membuat hati orang yang sedang ibadah di Masjidil Haram takut. Tidak ada satupun hal yang membuat takut hati orang yang ibadah di Masjidil Haram kecuali gara-gara keluarnya binatang ini dari sisi ruknul, dari sisi rukun Yamani yang ada di Ka'bah. Rukun Yamani hidha adari Bani Makhzum, yang lurus dengan dar Bani Makhzum, an yaminil kharid minal masjid, yang terarah dari arah kanan keluar Masjidil Haram. Wakila, ada yang bilang keluarnya bukan dari rukun Yamani posisinya. Takhruj minas sofa, keluarnya binatang ini, hasasa ini keluar dari bukit Sofa, tempat di mana orang melakukan ibadah sa'i baina Sofa wal Marwah. Ada yang bilang keluarnya binatang ini dari bukit Sofa. 5 ruya, karena ada riwayat bainama Isa alaihissalam yatufu bil bait ma'ahul muslimun, ketika Nabi Isa al-Masih melakukan tawaf di Baitullah bersama orang Islam yang hidup di zaman itu, ittataribul ardu tahtahum, tiba-tiba bumi tempat di mana orang Islam dan Nabi Isa al-Masih alaihissalam bertawaf, bumi itu gonjang-ganjing, gerak-gerak. Dari bawah bumi yang mereka pijak, yang mereka injak, tiba-tiba goncang. Aita taharrukal gindil, gerak-gerak bumi itu sama seperti geraknya lampu lentera. Damar cempluk kata orang Jawa, lampu lentera. Gerak-gerak gini bumi itu, bumi yang ditempati tawaf. Wa tanshaqqus sofa mimma yalil mas'a, sehingga binatang ini dapat membelah Sofa dari tempat sa'i itu. Fatakhruju dabbah minas Sofa. Kaget orang-orang. Sekarang saya lihat bukit Sofa itu kayak menggunung gitu loh, kayak aneh gitu loh. Barangkali ada di dalam situ ya. Kalau saya merinding di bukit Sofa itu, merinding kayak gunung gitu bukit Sofa itu. Beda dengan Marwah. Marwah itu datar sekarang. Sofa itu agak menggunung gini. Entah menggunungnya kenapa kok tidak disamakan kayak di Marwah kalau memang direnovasi ya. Entah gara-gara ada batu itu mungkin. Kemungkinan besar gara-gara ada batu, di mana batu itu dibuat nyimpen daba itu. Binatangnya aneh, kepala sapi dan seterusnya tadi. Kita lanjut, kita bahas binatang ini sampai selesai dulu, baru kita tutup, kita lanjut besok ya. Ketika Nabi Isa sedang tawaf di Baitullah bersama orang Islam, tiba-tiba bumi goncang dari bawahnya, gerak-gerak sama seperti geraknya lampu lentera gini-gini. Dan kemudian bukit Sofa itu dibelah oleh binatang itu, bukit Sofa tempatnya Sa'id, sehingga keluarlah binatang itu dari Sofa. Wa ma'aha asa Musa wa khatamu Sulaiman alaihi musallatu wassalam. Binatang hasasa ini membawa 2 senjata. Yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa, dan yang kedua adalah cincinnya Nabi Sulaiman. Ini jadi binatang ini membawa tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang dibuat membelah Laut Merah pada saat dikejar Fir'aun itu, dan cincinnya Nabi Sulaiman. Berarti ada di, ya sama sekarang ada di situ,
Dicari-cari ya enggak temu tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa dibawa binatang itu, dabatul ardi atau hasasah, bersama cincinnya Nabi Sulaiman. Fatadribul mu'mina fi masjidi bil aso. Karena binatang ini membawa dua senjata, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dan cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang tongkat ini dibuat mukul orang beriman yang ada di Masjidil Haram. Fatan kitu nuktatan baido. Orang Islam, orang yang beriman yang dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa oleh binatang itu sehingga dikasih titik putih. Fatafsu hatta yudhi'u biha wajhu, sehingga merata di wajahnya, merata bersinar nur, keluar cahaya. Wa taktubu baina ainaihi mu'minun. Lalu binatang ini menulis di antara kedua mata masing-masing orang yang beriman, ditulis mukmin. Watan kitul kafiru bil khotam fi amfi. Dan orang yang kafir akan dipukul pakai cincin sehingga ada titik di dalam hidungnya. Jadi dipukulkan cincinnya, itu dipukulkan ke hidungnya orang kafir. Fatafsu nukta hatta yusawidu biwajhu, sampai wajahnya menghitam. Wa tuktabu baina ini kafir. Jadi ketemu nanti orang yang asli beriman kepada Allah dan orang munafik. Jadi tongkat ini buat mukul orang beriman sehingga kemudian wajahnya bersinar dan di antara kedua matanya tulis mukmin, wajahnya bercahaya. Dan kemudian cincinnya Nabi Sulaiman tadi dimasukkan ke dalam hidungnya orang kafir sehingga jelas wajahnya menghitam dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Jadi orang yang pura-pura Islam dan asli Islam beneran ketemu gara-gara pakai dua senjata itu. Visi misinya dabatul arti itu untuk membuka kedok siapa sebenarnya mukmin sejati, siapa sebenarnya kafir yang pura-pura beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu summa taqulu lahum, kemudian binatang ini ngomong kayak manusia. Anta ya fulan min ahlil jannah wa anta ya fulan min ahlin nar. Kamu ahli surga, kamu ahli neraka, kamu ahli surga, kamu ahli neraka. Langsung ngerti namanya satu persatu binatang ini. Warwiya anna awala ayat hurujan, tanda-tanda pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabah kepada manusia di waktu duha. Jadi keluarnya waktu pagi, waktu duha. Wa ayatu makanat qabla subih hadiyah. Jadi dua tanda-tanda ini keluarnya pagi, terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabah di waktu duha kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang jelas seperti itu. Ketika Nabi Isa al-Masih alaihissalam kesimpulannya turun ke bumi menumpas habis Dajjal, semua orang kafir masuk Islam. Kemudian baru mereka itu jelas-jelas kafirnya sesudah Nabi Isa dicabut ruhnya oleh Allah bersama orang Islam yang lain. Kayak gitu. Mungkin awal mula dibuka kedoknya gara-gara itu. Munculnya dabatul ardi sebagaimana telah dijanjikan di Al-Quran di surat An-Naml. Amin. Al-Fatihah. Iya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.